Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Samsul Bari Saputra dengan NIM 24 OSP 021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan perancangan pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Kemudian adapun tujuan proyek, di mana tujuannya yaitu memahami konsep dasar PLC serta penerapannya pada sistem kontrol motor 3 fasa forward reverse. Untuk pengertian PLC sendiri terdapat dua, yaitu menurut Walton dan Hackes di 2012, di mana Hackes menyatakan bahwa PLC adalah sebuah perangkat komputer digital yang dirancang untuk mengontrol proses industri secara otomatis. PLC digunakan untuk mengotomatisasi mesin-mesin dan proses industri dengan cara menerima input dari sensor, memproses data sesuai program yang telah diatur, dan mengirim sinyal output untuk mengendalikan aktuator atau perangkat lainnya. Kemudian menurut Bolton, PLC adalah sebuah komputer digital yang dirancang khusus untuk aplikasi kontrol industri. PLC digunakan untuk mengotomatisasi proses manufaktur dengan cara menerima input dari sensor, memproses data berdasarkan program yang tersimpan, dan mengendalikan output seperti motor, lampu, aktuator lainnya secara real time. Kemudian untuk persamaan dan perbedaannya, di mana persamaannya berada di definisi dasar, di mana keduanya berpendapat menyatakan bahwa PLC adalah sebuah perangkat komputer digital yang dirancang untuk mengontrol proses industri secara real time. Persamaan yang lainnya yaitu cara kerjanya. Keduanya definisi menyebut bahwa PLC menerima input dari sensor, memproses data berdasarkan program yang tersimpan, dan mengendalikan output aktuator. Kemudian adapun perbedaannya dari kedua definisi tersebut, di mana pendapat Hackes lebih menekan pada pengendalian proses industri secara umum, sementara Bolton lebih spesifik menyebutkan aplikasi dalam proses manufaktur dan menekan pengendalian output secara real time. Kemudian adapun komponen utama dari PLC, ada 3 komponen utama, yaitu modul input, di mana ini menerima sinyal dari sensor ataupun saklar. Kemudian komponen kedua yaitu CPU, di mana CPU ini adalah otak PLC yang bertugas memproses program. Kemudian adapun modul output, yaitu mengirim sinyal ke aktuator seperti motor, lampu, relay, dan lain-lain. Kemudian sejarah PLC. Mulai dari 1968, PLC pertama kali dikembangkan oleh Richard Morley untuk General Motors sebagai pengganti relay khusus, relay elektromagnetik. Kemudian pada tahun 1970-an, PLC mulai digunakan secara luas dalam industri otomotif dan manufaktur. Kemudian tahun 1980-an, perkembangan teknologi PLC dengan kemampuan pemrograman yang lebih kompleks dan integrasi dengan komputer. Kemudian 1990-an hingga sekarang, PLC semakin canggih dengan fitur komunikasi jaringan kontrol dan proses integrasi IoT. Adapun kelebihan PLC dibandingkan relay konvensional, di mana PLC ini lebih fleksibilitas, di mana mudah diubah dan disesuaikan tanpa perlu mengganti perangkat kerasnya. Kemudian ukuran lebih kompleks, di mana ukurannya itu lebih menghemat ruang dibandingkan dengan banyak relay fisik. Kemudian kecepatan dan akurasi tinggi, di mana respon lebih cepat dan pengendalian lebih presisi. Kemudahan diagnosis dan pemeliharaan, fitur monitoring dan deteksi kesalahan secara real time, dan integrasi dengan sistem lainnya seperti komputer, SCADA, dan jaringan industri lainnya. Adapun beberapa klasifikasi merek atau tipe PLC, di mana ada Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, dan Omron. Di mana Siemens tipenya itu Simetic S2
S7 1200 atau S7 1500. Contoh pengaplikasiannya itu digunakan pada kontrol konveyor dan robot dan sensor. Kemudian untuk Omron di mana tipenya itu CP1E, CP1L dan CJ2M. Contohnya itu otomasi mesin pengisian botol industri, farmasi, pengaturan kecepatan dan deteksi kesalahan. Kemudian untuk tipe PLC yang digunakan di praktikum yaitu CP1LL20DRA, di mana PLC ini memiliki 5000 step, memiliki 20 input output dan di mana outputnya yaitu berbasis relay dan power supply-nya yaitu AC. Untuk prinsip kerjanya dari leader tersebut, di mana ketika PB start ditekan, PLC akan mengaktifkan kontaktor forward dan motor akan berputar selama 8 detik searah jarum jam atau forward. Kemudian motor berhenti 5 detik di timer ke-1. Kemudian PLC akan mengaktifkan kontaktor reverse. Motor berputar secara reverse selama 8 detik, di mana timer 2 akan aktif. Kemudian motor berhenti lagi selama 5 detik, di mana timer 3 akan aktif. Dan siklus ini akan berulang selama 3 kali. Lalu PLC mengaktifkan buzzer sebagai tanda selesai. Kemudian adapun PB start dan PB reset, di mana PB reset ini digunakan untuk mengulangi sistem dari awal tanpa menekan PB start. Kemudian PB stop menghentikan seluruh proses, di mana untuk mengulangi prosesnya harus menekan PB start terlebih dahulu. Ini semua sesuai dengan skenario studi kasus dan timing belt yang ada. Adapun wiring rangkaian daya, kontrol dan tabel I/O list, di mana pada gambar terdapat fasa RST, ada circuit breaker, kontaktor forward dan reverse, dan torque serta motor, di mana untuk membuat motor berputar secara reverse harus membalik dua fasanya, di mana yang digambar fasa R dengan T yang ditukar. Kemudian adapun pada PLC, di mana ada inputnya yaitu ada PB start, reset dan PB stop. Dan adapun outputnya yaitu kontaktor reverse, forward dan buzzer. Adapun I/O listnya yaitu PB start digital input 0.01, PB stop digital input 0.03, PB reset digital input 0.05. Kemudian kontaktor forward digital output 100 0.7, kontaktor reverse digital output 106, buzzer digital output 105. Kemudian ada beberapa dokumentasi seperti berikut untuk pengaplikasiannya. Kemudian kesimpulan, di mana memahami konsep dasar PLC sangat penting untuk mengoptimalkan pengendalian sistem otomatis, khususnya pada kontrol motor 3 fasa forward reverse dengan PLC. Proses pengoperasian motor menjadi lebih efisien, fleksibel dan mudah diprogram ulang sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan keandalan dan produktivitas sistem kontrol industri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.